Oke, rekan mahasiswa, selamat datang di Hendra Sukmayasa Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tabel statistik atau penggolongan data ke dalam tabel statistik. Oke, ini tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk meminimalkan miskonsepsi atau mispersepsi dalam pembuatan tabel statistik, terutama tabel yang distribusi frekuensi kumulatif yang rekan-rekan mahasiswa sudah buat di e-learning. Yang lihat atau yang telah di tugas-tugas rekan-rekan mahasiswa masih banyak atau masih ada beberapa kendala dan kekeliruan yang harus diluruskan. Oke, untuk mengajukan waktu kita langsung saja. Nah, di sini kan materi tabel permulaan yang pertama. Tabel permulaan yang yakin rekan-rekan mahasiswa pasti sudah bisa ya, mungkin tidak akan ada pertanyaan yang perlu detail di sini. Kita lewati saja. Terus tabel yang disederhanakan. Nah, tabel disederhanakan ini maksudnya misalnya dalam sebuah penelitian atau dalam pembelajaran di kelas itu diberikan tes hasil belajar statistik terhadap 30 orang mahasiswa itu misalnya. Sehingga nanti pasti akan didapatkan berbagai data atau banyak sekali skor dari 30 orang mahasiswa tadi. Nah, skor mahasiswa tersebut bisa dirangkum ke dalam tabel yang masih sederhana ini, ya. Jika ini namanya tabel yang sederhana. Itu juga tabelnya. Nah, ini kalau misalnya nilainya sampai puluhan itu. Jadi saya rasa di sini sudah jelas, tidak terlalu banyak harus yang komentari. Terus di sini adalah tabel distribusi frekuensi absolut. Nah, atau FO ya, bisa dikenal dengan FO. Frekuensi observasi itu juga boleh. Atau frekuensi observasi ya. Nah, dalam menyusun tabel distribusi frekuensi yang observasi, di sini rekan-rekan mahasiswa mencari rentangan dulu. Rentangan itu rumusnya. Nah, di sini sudah ada. Silakan rekan-rekan mahasiswa baca ya. Pasti sudah bisa. XT itu apa, XR itu apa. Nah, sudah jelas di keterangannya. Sehingga dia tidak terlalu mendetail. Walaupun yang yakin rekan-rekan mahasiswa, tolong dipelajari, dibaca dengan detail. Tuh. Nah, perlu diketahui apabila rentangan dari apa yang tadi rekan mahasiswa itu hitung mendapatkan ring itu di bawah 15 atau sama dengan 15, alangkah baiknya tabel distribusi frekuensi rekan-rekan mahasiswa buat itu adalah yang tunggal. Itu. Sebaliknya, apabila rentangannya di atas 15, alangkah baiknya digunakan tabel frekuensi bergolong. Mengapa demikian? Kalau di atas 15 artinya kan akan banyak sekali ke bawah itu tabelnya. Apalagi kalau bisa 16, 17, kalau misalkan 20, 100 itu seumpamanya kan banyak sekali menghabiskan tempat. Jadi alangkah bagusnya efisiensi menggunakan tabel distribusi frekuensi yang bergolong. Nah, seperti ini contoh untuk tunggal. Nah, di sini kan contohnya yang tadi. Nah, misalnya contoh data yang pertama. Ini adalah data tunggal karena skor maksimalnya adalah 10, skor tertingginya, terus skor terendahnya di sini adalah 5. Sehingga 10 dikurangi 5 itu kan 5 tambah 1 jadi 6, jadi di bawah 15. Jadi kita buat tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah, ini silahkan cocokkan tabel 2 tadi dengan tabel 2.4 di sini. Oke, yang rasa tidak ada masalah. Nah, selanjutnya setelah melalui rentangan baru selanjutnya dicari banyak kelas. Itu, banyak kelas interval dengan rumus Target K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Setelah rentangan didapatkan tadi, terus banyak kelas interval, baru dilanjutkan mencari panjang kelas interval dengan rumus rentangan dibagi banyak kelas, seperti itu. Oke, ini kemudian di sini silakan
Baca saja ya. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa pasti sudah bisa. Nah, yang perlu berikan komentar. Nah, di sini untuk tabel yang kurang dari tugas yang tadi ya, banyak sekali yang lihat ada keraguan, mungkin ada kebingungan rekan-rekan mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya, sehingga ada beberapa keliruan yang dibuat dalam tugasnya tersebut. Nah, di sini untuk kurang dari, untuk yang kolom 2 ya, kurang dari itu di sini skor maksimal atau skor tertinggi pada kelas interval itu ditambah 0,5, itu ya artinya ada batas atasnya. Ya, jadi 41 tambah 0,5 artinya 41,5. 38 tambah 0,5. Ya, di sini adalah 38,5 dan seterusnya. Itu adalah batas atasnya yang dipakai. Itu kurang dari. Nah, terus untuk yang lebih dari atau lebih, nah dari itu lebih ini, yang di sini adalah batas bawahnya. Sehingga 39 dikurangi 0,5 jadi 38,5. 36 dikurangi 0,5 jadi 35,5 dan seterusnya. Oke. Jadi itu yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami. Nah, supaya rekan-rekan mahasiswa lebih memahaminya lagi, kita akan lanjut. Saya akan berikan contoh soalnya ya. Oke, ini mirip seperti soal yang tadi rekan mahasiswa kerjakan pada diskusi pertemuan ketiga. Nah, misalnya di sini soalnya buatlah data sendiri. Nah, buat sendiri yang fiktif ya. Jadi membuat data sendiri atau data fiktif ini maksudnya adalah rekan-rekan tuh bebas membuat data. Ya, mau data berapapun boleh, silahkan. Namun dengan ada ketentuan. Ketentuannya apa? Jumlah subjek atau N atau banyak data itu adalah 15. Cukup 15 saja. Terus dengan rentang skornya 0 sampai 50. Nah, ini yang lihat ada beberapa mahasiswa yang bingung. Dibuat rentangannya itu ya langsung 0 sampai 50, jadi 50 dikurang 0. Namun data yang dibuat, data ini tuh tidak ada 0 sampai 50. Itu keliru. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya di sini rentangan atau rentang skor 0 sampai 50 itu maksudnya ada kalian itu rekan-rekan mahasiswa bebas mau menggunakan atau memilih skor berapa mau dipakai. Mau 15, 20, 30, 40, 49. Yang penting masih dalam rentangan 0 sampai 50. Tapi kalau rekan-rekan mahasiswa membuat 51, 55, 60, ya jelas salah karena tidak sesuai dengan rentang skor yang sudah disyaratkan. Oke, setelah itu baru rekan-rekan mahasiswa susun dalam data kumulatif. Jadi mohon pahami dulu soalnya ya. Oke, ini contohnya, kita langsung saja ya. Di sini nah tadi kan disuruh buat daftar fiktif dan N sejak 15, kena skor 0 sampai 50. Nah, ini misalnya rekan-rekan mahasiswa buat seperti ini ya. 25, 18, 33 dan seterusnya. Yang penting ada di 0 sampai 50. Tidak di bawah 0, tidak di atas 50. Seperti itu. Nah, apabila rekan-rekan mahasiswa sudah membuat data fiktifnya dulu, baru ke tahap pengerjaan buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, dengan cara yang pertama, cari rentangannya dulu. R-nya tuh ring, rentangan. Dengan rumus ya itu tadi, skor tertinggi dikurangi skor terendah ditambah 1. Nah, dari data di sini, nah rekan-rekan coba lihat skor tertingginya berapa? 42. Skor terendahnya ternyata adalah 18. Oke. Setelah diketahui skor tertinggi dan skor terendahnya, kalian tinggal masukkan saja ke dalam
rumus tadi, rumus rentangannya. Sehingga 42 dikurangi 18 tambah 1. Jadi di sini hanya 25. Seperti itu. Setelah diketahui rentangannya, baru rekan-rekan mahasiswa mencari banyak kelas interval. Nah, di sini rumusnya adalah rumus Targes ya, 1 tambah 3,3 log N. Ingat, N-nya tadi kan suruhannya adalah 15. Sehingga 1 tambah 3,3 log 15. Log 15 silakan rekan-rekan cari menggunakan kalkulator saintifik. Bisa. Jadi log 15 adalah 1,18. Bulatkan dua angka belakang koma. Ya, gunakan dua angka belakang koma ya. Selanjutnya baru 1,18. Ini rekan-rekan mahasiswa kalikan dengan 3,3. Ingat, perkalian dulu dikerjakan, baru dijumlahkan atau ditambahkan 1. Nah, hasilnya adalah sekian 4,89. Dibulatkan menjadi 5. Nah, walaupun nanti semisal ya rekan-rekan mahasiswa itu dalam mencari banyak kelas interval mendapatkan 4,2, misalnya 4,3, itu tetap rekan-rekan mahasiswa bulatkan ke atas. Bulatkan ke 5, jangan bulatkan ke 4. Kenapa seperti itu? Nah, ini berbeda dengan pembulatan seperti biasanya. Nah, misalnya yang memberikan ilustrasi seperti itu contoh, ada 42 orang mahasiswa, seperti itu misalnya. 42 orang mahasiswa ini akan dibuatkan atau dibagi menjadi beberapa kelas. Ada aturan bahwa satu kelas itu maksimal terdiri dari 10 orang mahasiswa. Nah, pertanyaannya sekarang berapa kelas yang harus dibuat agar bisa menampung seluruh mahasiswa tersebut? Nah, kalau dibuat hanya 4 kelas, tadi kan 42 mahasiswa, hanya 4 kelas, artinya 4 kali 10 maksimal kan hanya 40. Jadi ada 2 orang mahasiswa yang belum masuk. Sehingga harus dibuatkan 5 kelas agar bisa menampung seluruh mahasiswa. Jadi seperti itu. Ingat ya, kalau nanti mendapatkan hasil banyak kelasnya itu di bawah, maksudnya adalah 4,2, 4,3 atau 1,2, tetap bulatkan ke atas, jangan bulatkan ke bawah, seperti itu. Oke, bisa dipahami. Nah, setelah rekan-rekan bisa mendapatkan banyak kelas, baru dilanjutkan cari panjang kelas interval, untuk P. Ya, ini kebalik ya, panjang kelas interval, seperti itu. Nah, di sini rumusnya rentangan, R-nya di sini 25 ya, bukan 24. 25 bagi 5. Ya, jadi hasilnya adalah 5. Itu. Nah, di sudah rekan-rekan mahasiswa mendapatkan panjang kelas interval. Oke. Di sini baru rekan-rekan mahasiswa mencari atau membuat kelas intervalnya dulu. Nah, di sini adalah membuat kelas interval yang paling sering terjadi kekeliruan. Dari tugas yang tiang lihat di diskusi 3 tadi atau di e-learning, itu sebagian besar mahasiswa salah di sini, membuat kelas interval. Nah, caranya bagaimana yang benar? Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini sudah tahu bahwa panjang kelas intervalnya adalah 5. Nah, terus rekan-rekan harus pahami juga bahwa skor tertingginya adalah 42. Di sini rekan-rekan mahasiswa cari dulu kelipatan 5 yang paling mendekati 42. Sekali kita ulangi, kelipatan 5 yang paling mendekati 42. Nah, kelipatan 5 yang paling mendekati 42 itu adalah kan 40. Setelah tahu 40, rekan-rekan mahasiswa buat dulu 40. Nah, baru interval sampai 5, panjangnya itu adalah 40, 41, 42, 43, 44. Nah, kan sudah 5, sehingga di sini 40 sampai 44.
seperti itu. Nah, untuk ke bawahnya ini sangat gampang. Yang penting rekan-rekan mahasiswa tahu kelas interval yang pertama saja. Untuk di bawahnya tinggal 40 dikurangi. Nah, ini sini panjang kelas interval kan 5. Ya, 40 kurang 5, 35. Ini cara cepatnya ya. Rekan-rekan mahasiswa itu tidak terlalu sulit dalam apa ya terus di bawahnya gitu misalnya ya. Nah, ini langsung aja 35 kurang 5, 30. Ini 39 kurang 5, 34. 30 kurang 5, 5. Itu kan. Nah, kan sangat mudah ya, ini yang percepat. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Setelah dibuat di sini ya, di terakhir ini sampai skor terendahnya kan 18, sehingga skor terendahnya sudah tercover di sini. Tidak harus dilanjutkan sampai ke 0, jangan ya. Saya ingat di terakhir sampai tercover skor terakhirnya. Nah, sekarang mencari kurang dari ya. Kurang dari di sini 44, ingat tadi batas atas. Kalau batas atas itu artinya tambah 0,5. Jadi skor tertinggi dalam kelas interval. Sekali lagi, skor tertinggi dalam kelas interval ditambah 0,5. Itu batas atasnya. Sehingga 44 tambah 0,5 dapatkan hasil 44,5. Di sini 39 tambah 5 jadi 0,5 ya. Jadi 39,5 dan seterusnya. 34 tambah 0,5, 29 tambah 0,5 sampai 19 tambah 0,5. Nah, kebalikan, nah kalau misalkan yang dari atau lebih, nah itu ya. Di situ cari batas bawah. 40 kurang 0,5, terus 34 dikurang 35 dikurang 0,5 sehingga hasilnya 34,5 dan seterusnya. Silakan pelajari pelan-pelan. Nah, untuk mencari frekuensinya, untuk meminimalkan kesalahan, rekan-rekan mahasiswa bisa mengakalinya dengan membuat kolom lagi misalnya di sini menggunakan toli. Ya, kita membuat turus ini nanti. Nah, ini dia copy dulu untuk memudahkan rekan mahasiswa nanti untuk melihatnya. Oke. Nah, ini. Nah, semisal sini kan kosong masih. Nah, semisal sekarang skor berapa yang pertama? Ada skor 25. Karena kan toli atau turus ya, dengan turus di kelas interval yang mengandung 25 tersebut. Nah, selanjutnya 15 233, oke yang cepatkan ya. 33 ini 20 38 35 27 42 38 29 20 31 31 lagi 20 35. Oke, sudah. Nah, sekarang baru frekuensinya, tinggal hitung aja tolinya di sini. Ini kan 1. Di sini jumlah turusnya ini ada 4. Di sini ada 3. Di sini ada 3 1. Nah, jadi totalnya di sini artinya 1 dan 4 kan 5 8 11. Oke, genap 15 ya. Ya, kalau masih ragu ya di sini. 1 tambah 4 5 tambah 3 8 tambah 3 11 tambah
314 tambah 1 5 14. Oke, sudah benar ya jadinya. Terus selanjutnya mencari frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif yang kurang dari ini, nah rekan-rekan mahasiswa bisa dari bawah juga boleh. Di sini 1, di sini 1. Itu 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. 7 tambah 3 10. 10 tambah 4 14. 14 tambah 1 15. Itu. Atau mau dari bawah, mau dari atas, kurangi bawah juga boleh. Gitu. Misalkan di sini tahu kan sudah pasti 15 di atas. Karena banyak datanya kumulatifnya itu pasti 15. Jadi 15 kurang 1 14. 11 kurang 4 jadinya 10. 10 kurang 3 7 kurang 3 dan seterusnya seperti itu. Begitu pun juga mencari F%. Ini gampang sekali. Cukup dengan berapa frekuensi yang dicari, ya. F% yang dicari 1 dibagi total frekuensi total F 1 dibagi 15 dikalikan 100. Nah, dapatkan persentasenya di sini. Dan ingat apabila hasilnya koma, rekan-rekan mahasiswa buat 2 angka belakang koma. Gitu. Oke, rekan mahasiswa, demikian penjelasan tentang pembuatan tabel frekuensi distribusi frekuensi kumulatif untuk yang kurang dari, ya. Untuk yang lebih dari atau lebih, yang yakin rekan-rekan mahasiswa pasti sudah bisa mengerjakan. Nanti silahkan selamat mencoba mengerjakan di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan selalu memberikan terbaik buat kita semua. Terakhir, mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, karena video ini dibuat dengan tempo secepat-cepatnya. Mengingat tadi baru Tiang cek di e-learning, ternyata harus Tiang berikan klarifikasi. Ternyata ada beberapa poin-poin yang harus rekan-rekan mahasiswa luruskan atau revisi dalam pengerjaan tugasnya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih.